semua yang dikasihi Tuhan, ada satu keluarga, mereka punya seorang anak. Kepala rumah tangga sering bekerja di luar kota. Ketika kepala rumah tangga pergi kerja di luar kota sampai berminggu-minggu, anak bersama ibunya di rumah, kadang mereka takut, kadang mereka cemas, kadang-kadang juga mereka merasa sedih. Sehingga kalau malam hari cepat-cepat mereka makan, kemudian istirahat malam. Pada waktu kepala rumah tangga itu kembali ke rumah, istri dan anak-anaknya senang sekali, gembira dan bersukacita. Sampai makanan yang dihidangkan pun sedikit istimewa. Pengalaman sedih, pengalaman takut, pengalaman cemas adalah pengalaman rasa manusiawi kita. Itu pasti kita alami dalam hidup bersama. Hari ini kita dengar di dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada para muridnya. Situasi yang dialami oleh para murid ketika itu adalah mereka sedang takut. Tanda-tanda ketakutan mereka itu, mereka selalu berkumpul bersama dengan pintu-pintu rumah terkunci dan jendela-jendela juga ditutup rapat dengan kecemasan yang tinggi. Pada situasi cemas seperti itu, takut seperti itu, Yesus yang mereka tahu sudah disalibkan dan sudah mati, bangkit dan memperlihatkan dirinya. Maka ketika dia memperlihatkan dirinya di hadapan para muridnya yang sedang takut itu, yang terkurung di dalam rumah itu, para murid berubah situasinya. Mereka menjadi gembira, mereka menjadi sukacita, mereka menjadi bahagia. Itu perubahan situasi hati, batin, pikiran diri para murid ketika Yesus tidak ada dan ketika Yesus bersama dengan mereka. Ada perbedaan yang luar biasa pengalaman mereka ini. Pada saat Yesus tidak ada bersama dengan mereka dan pada saat Yesus bersama dengan mereka. Dari ketakutan, dari kesedihan, dari kecemasan, mereka beralih menjadi orang bergembira, bersukacita, berbahagia. Pada waktu penampakan ini, Thomas tidak ada. Dan apa yang terjadi? Murid-murid yang tadi dalam keadaan takut sudah melihat Yesus itu bersaksi mengatakan, Thomas, kami sudah melihat. Kami sudah melihat Yesus. Thomas dengan mendengar kesaksian teman-temannya itu, bukan hanya satu orang yang bersaksi, tetapi beberapa orang mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Dia pun tidak percaya bahwa dengan melihat dan disaksikan oleh orang lain melihat itu, dia tidak percaya. Karena itu dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka di lambungnya, di tangannya, di kakinya itu, sekali-kali aku tidak percaya apa yang kamu lihat itu. Karena itu, kesempatan lain, Yesus datang lagi. Dan Yesus memahami
pengalaman Thomas yang mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas-bekas lukanya itu, sekali-sekali saya tidak percaya. Yesus paham itu. Ini manusiawi. Manusiawi sekali perasaan dan pengalaman macam ini. Maka Yesus tidak marah, juga tidak mengadili Thomas itu. Hal yang bisa dilakukan Yesus adalah datang lagi. Dan pada saat ada Thomas, Yesus pun datang lagi. Dan dia menyapa khusus Thomas ini. Cucukkan jarimu, sentuhlah pada bekas-bekas luka di lambungku, di tanganku, di kakiku. Dan ketika dia minta untuk menyentuh semua itu, dia percaya, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku, ungkapan iman dari seorang yang tadinya tidak percaya dengan melihat saja. Kata Yesus lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Coba kita ulang itu. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Siapa ini yang berbahagia dalam kaitan dengan ini sekarang? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Tidak ada yang lain kalau bukan kita ini. Kita bukanlah orang yang melihat Yesus bangkit itu. Kita adalah orang yang bukan meraba luka-luka tangan, lambung dan kaki Yesus yang dipaku dan ditikam dengan tombak itu. Kita tidak terlibat dalam itu. Karena itulah Injil ini mengatakan bahwa untuk bertumbuhnya iman itu, kalau kita belajar dari para murid yang takut tadi tanpa Thomas, butuh melihat supaya kita percaya. Rupanya iman butuh melihat supaya percaya. Yang kedua, rupanya supaya orang beriman, selain melihat, dia butuh sentuhan, baru orang percaya. Itulah proses-proses bertumbuhnya iman. Ada yang butuh melihat, ada yang butuh menyentuh. Dari tipe-tipe para murid ini. Dan kekuatan dari sabda Tuhan Yesus yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya, kita rasakan betul dalam bacaan pertama tadi, Kisah Para Rasul. Orang-orang gereja perdana itu adalah orang-orang yang melihat perbuatan para murid, yang mendengar pengajaran para murid, yang menyaksikan apa yang dibuat tangan-tangan para murid itu, melihat, menyaksikan yang dibuat para murid dan yang diwartakan oleh para murid, lalu timbullah orang percaya. Itulah gereja perdana itu. Karena orang gereja perdana bukan orang yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus itu. Tapi mereka sekarang sudah mendengar warta para murid yang melihat dulu, sudah mendengar warta para murid yang menyentuh tubuh Yesus yang bangkit itu dulu. Sekarang mereka hanya mendengar pewartaan dan itu mereka percaya. Makanya orang-orang gereja perdana itu adalah kumpulan orang-orang yang berbahagia. Dan kita ada di dalamnya. Kalau demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, tunjukkan bahwa kamu memang bahagia karena Kristus yang bangkit itu. Sekarang orang-orang gereja perdana, mereka ada dalam titik-titik ini. Bukan lagu titik-titik noda. Ya. Titik-titik noda, na 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 na. Namun titik terang tiada datang.
Na 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 na. Na 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 na. Nah, lanjutlah Bapak Ibu zaman dulu itu. Ya. Titik-titik penting yang dimiliki oleh orang-orang gereja perdana yang percaya hidup bahagia karena warta para murid itu. Yang pertama, mereka menjadi setia dengan para rasul. Setia dengan para rasul karena para rasul inilah yang melihat Yesus itu. Para rasul inilah yang mengenal tubuh Yesus yang bangkit itu. Mereka setia mendengarkan pengajarannya. Dan kesetiaan itu nampak dalam kedekatan mereka ketika berkumpul bersama diajak oleh para rasul. Mereka berkumpul, berdoa bersama. Setia pada ajaran para rasul. Kita setia pada ajaran gereja. Itu tandanya setia pada ajaran gereja yang diteruskan oleh para rasul hingga saat ini. Yang kedua itu mereka berakar pada ikatan persaudaraan. Timbul persaudaraan dari kesetiaan dengan para rasul itu. Dan akibat dari timbul persaudaraan itu, maka mereka membagi-bagi yang mereka punya. Mereka membagi-bagi yang mereka punya. Itulah buah dari ikatan persaudaraan mereka. Ada syarikat tolong-menolong. Dan syarikat tolong-menolong ini diketuai oleh Tuhan Yesus yang jajarannya dengan murid-muridnya sampai kita ini sekarang. Kalau mau dibilang gereja itu adalah STT, syarikat tolong menolong. Kalau belajar dari persaudaraan para murid ini, ingat itu, siapa yang masuk dalam grup STT, belajarlah dari persaudaraan komunitas perdana ini. Sehingga Anda tahan banting kalau ditolak, dicemooh, dan diasingkan. Itu luar biasa ada STT. Kemudian bersatu dalam doa. Ciri khas mereka itu bersatu dalam doa, mendengarkan sabda. Injil itu tumbuh dalam kebersamaan mereka dan pada akhirnya bersatu dalam ekaristi seperti kita ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dari setiap pada ajaran para rasul, berakar dalam persaudaraan, bersatu dalam doa, dan bersatu dalam ekaristi. Itulah kekuatan-kekuatan bagi hidup kita hingga saat ini. Dan hendaknya ini membahagiakan kita, mendatangkan bahagia. Karena itu sabda Tuhan Yesus tadi, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya, tidak melihat namun percaya, berbahagialah. Bapak Ibu Saudara-saudari, jadilah orang berbahagia seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus ini. Itulah iman kita saat ini dari kebangkitan Kristus. Amin.